Sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada seorang pun dari kalian melainkan telah ditugaskan Qarin yang mendampinginya dari golongan bangsa jin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ibnu Hibban. Qarin adalah jin yang mendampingi setiap manusia mulai ia dilahirkan sampai ia meninggal dunia. Qarin senantiasa mempengaruhi manusia untuk berbuat jahat. Qarin juga berusaha untuk menyesatkan manusia melalui bisikan-bisikan dan godaannya. Sahabat, setelah kita mengetahui, ternyata kita tidak sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada makhluk lain, yaitu Qarin, yang senantiasa mengawasi kita, tinggal bersama kita, makan dan minum bersama kita, berjalan bersama kita, bahkan tidur pun bersama kita, dan senantiasa menggoda iman kita. Tentunya kita membutuhkan perisai diri dengan cara istiqomah selalu berzikir, mengingat Allah, rajin berdoa, membaca ayat kursi, serta mengucapkan bismillah di setiap aktivitas kita. Semoga bermanfaat. Sahabat, ada pesan hikmah yang bisa kita petik ketika ada kucing yang menghampiri kita saat kita sedang makan. Terlebih lagi, hanya kita yang didatangi oleh hewan lucu ini. Walaupun ada orang lain di sekitar kita yang juga sedang makan. Hikmah pertama yang bisa kita petik, yaitu hakikat memberi dan berbagi. Hikmah kedua, dalam memberi, kita harus ikhlas tanpa mengharap imbalan. Memberi makan kucing, berarti kita belajar memberi dengan ikhlas, sebab harimau kecil ini tidak mungkin bisa membalas kebaikan kita. Sahabat, jangan pernah ragu untuk memberi dan berbagi dengan ikhlas. Sekecil apapun pemberian Anda, insya Allah Allah akan membalasnya dengan berlipat-lipat. Semoga bermanfaat. Sahabat, di dalam sebuah riwayat disebutkan, barang siapa yang berpuasa dan ketika ia berbuka membaca doa, Ya Adim, Ya Adim, Anta ilahi, La ilaha hairuk, ikfirid dambal adim, fa innahu la yaghfirud dambal adim illal adim. Maka ia akan terbebas dari dosa-dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Kutipan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hafidh As-Suyuti. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Sahabat, jika saat ini merupakan masa tersulit dalam hidup kalian, atau kalian sedang menjalani ujian kehidupan, atau mungkin sedang mengalami musibah, simaklah baik-baik hadis Nabi berikut ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu, yang artinya, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapat kebaikan, maka ia akan diuji. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ketahuilah sahabat, fase tersulit yang kalian hadapi saat ini merupakan tahapan untuk mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, jangan pernah putus asa dan menyerah. Dan ingatlah terhadap janji Allah. Sesungguhnya setiap ada kesulitan akan datang. Sahabat, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang bangkrut, orang yang datang di hari kiamat membawa amal sholat, membawa amal puasa, membawa amal zakat, namun ia menghina orang lain, ia mencaci maki orang lain, ia merendahkan orang lain. Sebagai ganti atas perbuatannya, amal kebaikannya diambil dan diberikan kepada orang yang ia hina, sampai amalnya habis. Kemudian ia diseret dan dilempar ke dalam neraka. Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan jadikan media hiburan ini sebagai ajang untuk saling menghujat, saling merendahkan, saling menghina, body shaming di antara sesama. Sahabat, semoga kita dijauhkan dari siksa api neraka. Semoga bermanfaat.
Sahabat, di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, tafsir surat Al-Jin, disebutkan bahwa dahulu jin takut kepada manusia, sebagaimana sekarang manusia takut kepada jin. Dikisahkan, dahulu jika manusia singgah di suatu tempat yang banyak dihuni oleh bangsa jin, maka jin bubar melarikan diri. Seiring berjalannya waktu, banyak manusia jika ia singgah di suatu tempat yang dihuni oleh jin, mereka merasa takut dan meminta perlindungan kepada jin yang menghuni tempat tersebut. Maka jin dapat mengetahui bahwa sesungguhnya manusialah yang takut kepada mereka, dan akhirnya jin mengganggu manusia sampai ia kesurupan, bahkan sampai gila. Sahabat, jangan pernah kita meminta perlindungan kepada selain Allah. Lawan rasa takut kita dengan rajin membaca bismillah di setiap aktivitas kita, dan rajin membaca ayat kursi di setiap tempat yang kita singgah di sana, agar kita tidak diganggu oleh jin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Sahabat, barang siapa yang rajin dan istiqomah mengucapkan istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 100 kali setiap hari, yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina. Niscaya Allah akan menyirami kalian dengan keberkahan dari langit, dan Allah akan memperluas rezeki kalian, serta Allah akan mendatangkan jodoh yang terbaik buat kalian, sehingga kalian memiliki anak keturunan. Sahabat, mari kita ucapkan bersama-sama, astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Semoga amalan ini bermanfaat. Sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ada seorang yang telah meninggal, kemudian ia dimasukkan ke dalam surga. Lantas dikatakan kepadanya, apa amalanmu sewaktu di dunia? Orang tersebut menjawab, sesungguhnya dahulu saya seorang yang pernah melakukan transaksi jual beli. Lalu saya memberi penangguhan waktu kepada orang yang sedang kesusahan, dan mempermudah dalam urusan pembayaran. Oleh sebab itu, dosa-dosanya diampuni dan ia dicatat sebagai penghuni surga. Kutipan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sahabat, mudahkanlah urusan keuangan sahabat-sahabat kita, terutama di masa pandemi ini, baik urusan hutang piutang ataupun urusan jual beli. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Sahabat, tahukah kalian bahwa setiap hari malaikat maut berdiri di depan pintu setiap rumah manusia 7 kali dalam sehari? Malaikat maut memperhatikan setiap penghuni rumah itu sambil menunggu perintah dari Allah untuk mencabut nyawa penghuni rumah tersebut. Sahabat, tentu kita akan takut mengetahui bahwa setiap waktu, dimanapun dan kapanpun, nyawa kita bisa dicabut oleh malaikat maut atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sahabat, peringatan ini sangatlah baik bagi yang masih bergelimang dengan dosa-dosa, agar segera bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. Semoga Allah memberi kita umur panjang, sehat walafiat,